Halo sobat semua, Assalamualaikum, salam kenal, saya Haris. Di video kali ini saya akan coba sharing spare part motor tua yang cukup legend, Suzuki GSF 400 Bandit. Tapi sebelum mulai, kita ngopi dulu sobat. Suzuki GSF 400 Bandit diproduksi dari tahun 1989 sampai tahun 2000. Kapasitas mesinnya 400 cc, 4 silinder segaris, DOHC 16 valve dengan power maksimum 59 horsepower di 12.000 rpm dan torsi maksimumnya 38 Nm di 10.500 rpm. Transmisi manual 6 percepatan, cooling system, liquid, dan suplai bahan bakar masih menggunakan 4 karburator Mikuni BST32. Dengan berat sekitar 180 kg, tentu power ini akan terasa sangat nendang. Di samping itu, suara dari mesin yang bisa teriak sampai 13.000 rpm memberikan sensasi yang luar biasa. Di tahun 1997, Suzuki mengupgrade motor ini dengan diluncurkannya GSF 400V VC engine. Selain bodi, perubahan yang cukup signifikan adalah di area mesin, yaitu ditambahkannya fitur variable valve control, yang intinya adalah timing bukaan klep intake akan berbeda antara RPM rendah dan tinggi. Water pump berfungsi mensirkulasikan air dari radiator dan blok silinder. Air dingin dari radiator akan dipompa masuk ke dalam blok silinder. Sebaliknya, air panas dari blok silinder akan terdorong masuk ke dalam radiator. Posisi water pump ada di sini sob. Terlihat ada dua selang air atau coolant, yang satu menuju ke radiator dan satunya lagi menuju ke blok silinder. Beberapa masalah yang terkait dengan water pump ini biasanya adalah kebocoran yang mengakibatkan oli mesin tercampur dengan air. Pernah lihat oli mesin berwarna putih? Atau bisa juga sirkulasi air kurang kuat, atau malah sama sekali tidak bersirkulasi. Nah, gini nih sob jadinya kalau oli kecampur sama coolant atau air. Masalah-masalah water pump ini apabila tidak segera diperbaiki akan mengakibatkan kerusakan mesin yang lebih parah lagi. Seperti misalnya overheat yang bisa mengakibatkan silinder head atau blok silinder bengkok, yang tentunya akan memakan lebih banyak lagi biaya. Setiap model motor yang dikeluarkan pabrikan akan selalu disertai part katalog. Buku ini akan menjadi pedoman atau guidance kita dalam pembelian atau penggantian part. Seperti di sini, kita lihat bagian cylinder head cover, cylinder head, cylinder, dan seterusnya. Oke sob, kita langsung saja cari bagian water pump. Nah, ini adalah gambar water pumpnya. Dan yang sebelah sini adalah nama-nama partnya, lengkap dengan part number. Part number ini penting supaya kita tidak salah dalam melakukan pembelian, baik itu beli secara online atau ke toko-toko spare part offline. Part nomor 1 namanya pump AC water dengan part number 1740010D00. Dan sesuai dengan garis ini, dia mencakup part-part bernomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya, kalau sobat melakukan pembelian part nomor 1, yaitu pump AC water, part-part yang berada di bawahnya, yang bertanda bintang ini, sudah termasuk di dalam pembelian dan sudah dirangkaikan oleh pabrik, sehingga sobat tinggal memasangnya aja di motor. Akan tetapi, sobat tetap bisa membeli part yang ini secara tersendiri. Misalnya sobat hanya perlu sealnya saja, nomor 4.
atau impellernya, nomor 2 atau shaftnya. Oke sob, kita lihat bentuk fisik dari part-part yang ada di diagram tadi. Yang pertama adalah water pump. Part numbernya ada di sini. Seperti ini bentuknya. Dimasuk ke dalam mesin. Ini tempat nempelnya hose radiator yang ke arah blok silinder dan ke radiator. Ini berputar demikian sehingga air bersirkulasi. Biasanya sobat harus ganti bundel water pump ini kalau sudah terjadi kropos, sudah tidak bisa kuat megang hose radiator, maka harus diganti. Tetapi kalau hanya bocor seal atau bunyi yang berisik atau shaft goyang, bisa ganti part-part yang ada di dalamnya aja. Kita lihat satu persatu. Nomor 2 ada impeller. Ini part numbernya. Nah begini. Memang ini kalau sudah lama aus sehingga bilahnya tidak sempurna, akan mengakibatkan putaran air pun kurang sempurna. Nomor 3 gasket. Nah ini bentuknya fisik kecil seperti ini. Nomor 4 ini yang disebut seal mechanical. Ini part numbernya. Ini yang sering mengakibatkan kebocoran oli, kebocoran air radiator atau coolant ke dalam oli mesin. Ini harus diganti. Nomor 5 oil seal. Nah ini oil seal part nomor 5, bentuknya seperti ini. Ini part nomornya. Ini oil seal. Nomor 6 shaft water pump. Nah, bentuk fisiknya udah cacat, ini sininya udah cacat. Ini masuk ke dalam mesin. Diganti seal tidak akan pengaruh, tetap bocor. Nomor 7 bearing. Bunyi water pump sobat berisik banget. Terus asnya tadi shaftnya goyang. Bearing ini harus diganti. Nah ini bentuk bearingnya. Ini part numbernya. Nomor 8 o-ring. Nah ini bentuknya karet, terbuat dari bahan karet. Nomor 9 o-ring juga. Nah seperti ini. Jadi di part diagram tadi ini gasket nomor 12. Dan ini adalah skru part nomor 13. Ini untuk mengencangkan bodi water pump. Dan yang terakhir adalah hose water pump yang menghubungkan water pump dengan blok silinder. Ini hose water pump. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Insya Allah akan disambung lagi untuk bahas part yang lainnya. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Wassalamualaikum.